Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki umur kepada kita semua. Semoga umur yang Allah titipkan kita isi dengan amalan-amalan terbaik. Kepada sahabat-sahabat yang oleh Allah diberi ujian sakit misalnya, semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran, kesehatan ya. Sebab kalau kita sabar di tengah rasa sakit, sebenarnya itu pelebur bagi dosa-dosa kita. Dan bagi kita yang oleh Allah sedang diberi kesehatan, semoga Allah senantiasa terus memberikan kesehatan pada kita, dan kita bisa menjaga amanah kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa isi dengan amalan-amalan yang akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Hari ini, tepatnya hari Senin 14 September 26 Muharram. Sahabat-sahabat tercinta, ini sudah di hari ke-26 di bulan Muharram 1442 Hijrah, atau bertepatan dengan hari Senin 14 September. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah. Kemarin kita mendapatkan berita ada di antara guru kita, Syekh Ali Jabir, yang sedang berceramah, beliau mendapatkan serangan. Ya, semoga itu menjadi pahala kebaikan untuk beliau, dan juga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya dakwah itu memang jalannya berliku. Yang namanya dakwah itu dia tidak ada di jalan yang datar ya. Jadi di dalam dakwah itu sudah sunnatullah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Orang yang berusaha menyebarkan dakwah itu bisa diuji dengan penghinaan, dengan fitnah, ya kan, gitu. Jadi kesolehan itu akan juga dapat ujian. Kemudian bisa juga diuji dengan popularitas, ya, sehingga kita jadi lupa diri, di mana-mana dieluk-elukan. Nah, itu juga merupakan ujian dakwah. Jadi ujian dakwah itu bisa saja ujian kebaikan, tapi juga ujian keburukan. Orang yang kita ajak itu semuanya berpaling, tidak mau, ya, atau mereka menghinakan kita, memfitnah kita, ya, atau menyakiti secara fisik. Dan itu merupakan bagian dari sunnatullah dalam dakwah. Nah, ini biar jadi pelajaran bagi kita bahwa memang dalam dakwah itu selalu ada upaya-upaya dari orang-orang yang tidak suka, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Jadi bisa orang-orang yang dekat dengan agama itu dihinakan, ya. Orang yang soleh dianggap teroris, ya. Orang yang soleh dianggap radikal. Orang yang hafal Quran, cinta Quran, yang oleh Nabi dimuliakan, dibangkitkannya beserta nanti oleh para malaikat langsung, ma'as safaratil kiramil baroroh, tapi kemudian disebut sebagai radikal, teroris, ya. Itu sebenarnya bagian dari sunnatullah, teman-teman sekalian. Termasuk yang dialami oleh Syekh Ali Jabir. Ketika ada ungkapan bahwa orang yang hafal Quran, yang cinta Quran itu radikal. Nah, kemudian itu secara lisan ya, disebar di media segala macam. Nah, sekarang ternyata sudah mulai ke fisik.
ya, ke fisik gitu. Karena mungkin penyebaran tuduhan radikal teroris itu malah membangkitkan semangat umat Islam untuk semakin mencintai Quran, ya. Jangan salah, setelah ada ungkapan bahwa orang yang ganteng, bersih, ya, good looking itu dianggap orang yang radikal, itu sebenarnya justru makin banyak orang-orang yang good looking, yang pinter-pinter, yang masih muda-muda, yang cakep-cakep, ya kan gitu. Jadi semakin mencintai Al-Quran. Begitu ditekan, jadi malah semakin menguat kan gitu. Nah, sekarang mulai secara fisik nih, ya. Mungkin sekarang Syekh Ali Jabir, mungkin nanti Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ya, juga sama, punya peluang yang sama. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu bagian dari sunnatullah. Yang penting kita waspada, ya. Yang penting kita waspada. Waktu zaman PKI, ya, saya waktu itu tentu saja baru umur, belum lahir, ya, atau berumur 1 bulan. Bapak saya cerita bahwa Ustadz itu banyak yang disembelih, ya kan gitu, banyak yang dibunuh gitu. Sampai bapak saya cerita, kalau bapak saya kan bukan ustadz, ya, tapi sebutlah semacam aktivis, maksudnya pecinta masjid. Nah, jadi beliau itu almarhum, bapak saya cerita, ayah ustadz senaku bapak teh dijaga gitu. Jadi sampai ini pada zaman PKI. Jadi waktu zaman PKI itu, ini biar, karena yang begini kan menjadi tidak diceritakan. Waktu zaman PKI, ustadz itu menjadi sasaran, ya. Waktu zaman PKI sasaran, banyak yang dibunuh ustadz itu, kiai-kiai itu banyak yang dibunuh zaman PKI itu, oleh PKI tentu saja. Nah, kemudian umatnya, jamaahnya jadi seolah-olah jadi bodyguard ustadz-ustadznya. Nah, ini waktu zaman PKI begitu. Nah, saya ada kekhawatiran sekarang sudah mulai ustadz itu, kiai itu, kalau nggak difitnah, yang tadi ya disebut radikal, disebut teroris, itu kan difitnah kan gitu. Nah, sudah mulai ke fisik. Nah, ke fisik yang katanya yang melakukannya orang gila. Masa orang gila bisa tahu, bisa membedakan, ya, sasaran gitu. Sekarang kalau orang gila misalnya, ya, oh siapapun yang ada di situ, ya nggak, kalau orang gila gitu. Ini mah enggak, dia tahu sasarannya, masa gila. Nah, persis seperti ada beberapa bulan yang lalu, ya, mungkin setahun yang lalu masih ingat, ada salah satu ustadz di Persatuan Islam juga menjadi korban, syahid, ya, dibunuh. Nah, beliau salah satu ustadz di Persatuan Islam, dibunuh gitu. Terus yang membunuhnya kan dianggap orang gila juga, ya. Jadi sekarang ini mulai bahwa nggak usah diapa-apain, dia orang gila gitu. Pertanyaannya, kenapa orang gila bisa membedakan si A, si B, si C? Ya, kalau orang gila mah dia kan tidak bisa fokus ke satu orang. Itu logika sederhananya. Jadi sekarang ini sahabat-sahabat, kalau ada yang mengatakan itu orang gila, coba pakai logika kita. Masa orang gila bisa fokus? Syekh Ali Jabir nih, orang gila gitu kan, masa bisa pointed itu, dia bisa membidik gitu. Kalau orang misalnya di pengajian itu tiba-tiba ada orang yang bawa pisau, tusuk sana tusuk sini ke jamaah, ya, tidak, pokoknya tidak fokus. Nah, berarti mungkin orang gila. Masa ini orang gila fokus begitu? Nah, ini kadang-kadang sekarang ini, ya, kita menjadi khawatir, ya. Kejadian yang bapak saya almarhum ceritakan zaman PKI itu kejadian lagi gitu. Saya khawatir saja, karena kan saya tidak mengalami itu waktu kejadian zaman PKI. Tapi saya suka dengar dari bapak saya bahwa para ustadz, para kiai, para habib itu katanya banyak yang dibunuh, ya, ada yang disembelih, ada yang ditusuk. Wah, pokoknya apalagi kalau di daerah-daerah lebih parah lagi. Nah, itu yang tentu saja harus kita waspadai, ya, bahwa memang kemungkinan gerakan PKI, bukan kemungkinan, saudara-saudara,
PKI dalam wajah baru sekarang ini muncul karena mekanismenya tuh mirip seperti yang Bapak saya ceritakan pada zaman gerakan PKI dulu. Saya tidak mengerti, tapi beliau suka bercerita gitu, ya, suka bercerita begini. Kok saya melihat ada kesamaan ya. Hanya memang karena sekarang musim media, jadi para ustadz kiai itu difitnah dulu, ya, difitnah, citranya dirusak, ya, dibunuh citranya, sehingga nanti ada kebencian kepada para ulama, para ustadz, ya, yang relatif berada di barisan terdepan untuk membela agama. Nah, dimunculkan kebencian. Salah satunya dituduh radikal, dituduh teroris, ya kan, dituduh penggerak massa gitu, ya. Nah, dalam waktu yang bersamaan ada letupan-letupan mulai ustadz-ustadz ini secara fisik jadi incaran. Nah, itu kan zaman PKI begitu. Hanya dulu karena belum medianya sedahsyat sekarang, tidak melalui media, tidak melalui pembunuhan pencitraan. Nah, sekarang kan mulai pembunuhan pencitraan, gitu, ya. Nah, jadi yuk kita waspada, sahabat-sahabat tercinta, bahwa memang kalau ada yang mengatakan PKI sudah mati, itu sebenarnya sebuah statement yang sangat tidak berdasar. Dan orang yang mengatakan PKI itu sudah mati, dia tuh membela PKI sebenarnya, ya nggak? Jadi kalau Anda dengar seorang pakar misalnya di TV, kenapa? PKI itu udah mati, udah tidak ada lagi. Dia pembela PKI sebenarnya. Walaupun dia orang Islam, ya. Dia orang Islam, tapi cerita PKI itu nggak ada, ini terlalu mengada-ada. Itu dia pembela PKI, saudara-saudara sekalian. Karena sebenarnya PKI itu sebagai suatu partai memang tidak ada. Tetapi sebagai sebuah ideologi masih ada di negeri kita ini. Jangan salah. Ya, orang-orang ateis itu ada. Kalau Anda ngobrol, ya, dengan orang-orang tertentu dan dia itu punya posisi bagus, dia berpikir PKI. Nah, memang PKI sebagai sebuah organisasi itu sudah tidak ada. Tapi PKI sebagai sebuah ideologi, dia tidak akan pernah mati. Jadi sahabat-sahabat, karena ini sudah mulai perang urat saraf. Nah, kalau ada orang ngomong, pakar lah, doktor lah, profesor lah, ya, atau bahkan mungkin pejabat lah, dia mengatakan PKI sudah mati, dia itu pembela PKI. Dia itu pembela PKI. Jadi Anda bilang, ini nih dia pembela PKI, gitu. Kenapa? Siapa bilang PKI sudah mati? PKI sebagai ideologi itu tidak akan mati. Jadi kita perang terus sebenarnya. Nah, semoga anak cucu kita diselamatkan oleh Allah. Semoga bangsa ini diselamatkan oleh Allah dari gerakan-gerakan PKI yang sudah mulai menyusup, ya. Menyusup ke semua lini, ke pemerintahan, ke lembaga, itu udah mulai nyusup, gitu. Itu yang harus kita waspadai. Nah, jadi saya melihat kejadian Syekh Ali Jabir itu menjadi ingat, termasuk juga ada beberapa ustadz yang sebelumnya itu ada yang sampai wafat syahid, ya. Salah satu ustadz di Persatuan Islam yang katanya dibunuh oleh orang gila, itu sebenarnya bagian dari gerakan yang pernah terjadi di negeri ini. Sudah mulai ke fisik. Nah, ini kita kudu waspada, ya, waspada saja. Terlalu takut jangan, tapi waspada. Kenapa? Karena memang kadang sejarah itu berulang, ya. Dan jangan salah, saudara-saudaraku sekalian, umat Islam Indonesia itu salah satu negara terbanyak di dunia. Jadi kalau saya ditanya, jemaah haji terbanyak di dunia apa? Bukan dari Timur Tengah, dari Indonesia. Hanya Indonesia yang jamaah hajinya berjumlah 200.000 lebih. Itu isyarat apa? Isyarat apa? Jumlah umat Islam terbanyak dalam sebuah negara di dunia itu Indonesia. Karena kan jatah haji itu 1.000 orang satu. Nah, tidak ada di dunia ini yang memberangkatkan haji sebanyak 200.000. Maksud saya apa? Apa hubungannya dengan haji? Enggak, saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kita ini umat Islam terbanyak di dunia.
Nah, makanya kita termasuk yang paling diincar oleh orang-orang yang gak suka dengan Islam. Caranya bagaimana? Diadu domba, itu cara. Biasa diadu domba antara umat Islam, biar kita ini jadi lemah. Jadi sebanyak apapun jumlah kita, kalau kita tidak bersatu ya akan jadi lemah. Diadu domba. Dan kita ngerasa sekali. Diadu domba dengan itu, diadu domba dengan ini, ya kan gitu. Ya, kita lihatlah di negeri kita, umat Islam tuh diadu domba dengan sertifikasi, terjadilah kontroversi dengan tuduhan good looking itu teroris lah, fundamentalis lah, radikal lah. Itu kan akhirnya jadi kontroversi, gaduh gitu kan, kegaduhan. Anda tahu nggak kalau di sini tuh ada desainer yang hebatnya, yang besarnya, ujung-ujungnya apa? Biar kita ini saling bermusuhan, biar kita ini lemah gitu. Itu tujuannya. Makanya yuk kita waspada, mari kita dekatkan hati kita. Ada perbedaan, ya, yang namanya manusia ada boro-boro sebangsa ya. Satu rumah tangga saja kita kadang suka beda dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita. Jadi tugas kita adalah bersatu sekarang ini. Bersatu melawan ideologi PKI yang sebenarnya tetap hidup, ya. Kemudian kita melawan upaya dari orang-orang yang benci kepada Islam, yaitu dengan cara mereka mengadu domba. Nah, berarti tugas kita adalah semakin menguatkan, persatukan hati kita. Ya, kita cobalah bersatu dalam hal-hal yang sama, dan kita saling menghargai dalam hal-hal yang berbeda, supaya kekuatan kita ini luar biasa. Jumlah yang banyak kalau tidak bersatu itu akan seperti buih. Walaupun sedikit, tapi kalau bersatu itu akan jadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Coba Anda lihat sapu lidi, kalau satu itu gampang dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi itu bersatu, ya kan, itu susah mau dipatahkannya karena bersatu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya lebih mengomentari apa yang aktual saat ini. Ya, apa yang aktual saat ini. Walaupun ini kajian bedah Quran, tapi karena kejadiannya masih hangat ya, lagi rame di medsos, di media ya, saya juga harus harus bicara bagaimana sikap kita, ya. Oke, Ibu Bapak, mari sekarang kita buka Al-Qur'annya. Yuk buka Al-Qur'annya. Kita sekarang akan meneruskan pembahasan surat Al-Fajr, ya. Kita sedang membahas surat Al-Fajr, dan kajian ini diambil dari tafsir yang saya tulis. Ini tafsirnya, Tafsir Al-Hikmah. Ini sekarang kita sudah ada di halaman 227 dari 350 halaman yang ada di tafsir ini. Yuk kita lihat sekarang ayat yang ke-15, karena kemarin kita sudah bahas sampai dengan ayat 14, ya. Ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, bila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, Tuhan memuliakannya. Jadi ujian adalah bentuk kesuksesan, dimuliakan. Wa na'amahu, diberi kenikmatan. Apa? Fayaqulu rabbi akraman. Dia katakan, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ayat ini berbicara tentang sifat dasar manusia. Ya, sifat dasar manusia. Saya dan Anda boleh jadi sama Allah itu diberi ujian kemuliaan, diberi ilmu yang banyak, yang membuat kita dimuliakan orang. Diberi harta yang banyak juga membuat kita dimuliakan. Diberi pengaruh yang banyak sehingga pengikut-pengikut kita banyak, itu juga kita dimuliakan, ya.
Anda jadi public figure yang dimana-mana dieluk-elukan, ya gitu. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan itu jadi trendsetter. Nah, itu juga dimuliakan. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, bila Tuhannya menguji dengan apa? Fa'akramahu. Tuhannya menguji dengan memuliakan. Wa na'amahu, Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman, Tuhan telah memuliakan saya. Jadi sahabat-sahabat tercinta, orang yang soleh itu ketika dia diberi kemuliaan oleh Allah berupa ilmu, berupa harta, berupa kedudukan, berupa pengaruh, dia akan katakan, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfuru. Ini karunia Tuhanku, apakah aku syukur atau aku kufur? Inilah statement dari Nabi Sulaiman yang oleh Allah diberi ujiannya adalah kesuksesan. Allah berikan segala kenikmatan kepada Nabi Sulaiman. Tapi beliau katakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ashkuru am akfuru. Mungkin sahabat-sahabat sudah bosan ya mendengar saya mengajak, hayo kita wakaf, hayo kita sedekah, hayo kita ngaji, ya kan? Hayo, mungkin Anda ada yang sudah bosan, ya kan? Gitu. Tapi itulah pesan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan segala kenikmatan. Jadi kalau saya katakan, Bapak Ibu, kalau Anda dititipi rezeki, coba wakaflah. Kita sedang membangun masjid. Sering kan saya ajak, yuk wakaf. Nah, sebenarnya untuk mewujudkan apa yang Nabi Sulaiman katakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Allah memilih saya untuk diberi ujian kebaikan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang oleh Allah itu rezekinya alhamdulillah, Anda masih punya tabungan, Anda punya investasi di mana-mana, ya kan gitu. Sebenarnya beginilah Allah menguji, apakah kita ini akan mati dengan gelimang harta, ilmu, pengaruh yang cuma sekedar kebanggaan diri kita dan keluarga, ataukah kita menjadi orang yang sadar bahwa itu merupakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Allah telah memilih saya. Allah telah memilih saya untuk diberi kenikmatan. Maka kudu lebih banyak lagi kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Nah, ini peringatan bagi siapapun dari kita semua yang oleh Allah sekarang ini sedang diberi ujian kenikmatan. Karena menurut ayat ini, surat Al-Fajr ayat 15, ada memang orang-orang yang Allah pilih untuk diuji dengan kenikmatan. Sahabat-sahabat tercinta, sekarang ini kan musibah pandemi COVID-19 ini betul-betul merontokkan segala sendi. Yang paling terasa adalah sendi ekonomi. Coba Anda lihat ya, berapa ribu di Indonesia ini pabrik yang tutup, sampai berjuta orang mengalami PHK, ya nggak? Nah, kebayang nggak sama Anda, di tengah musibah pandemi yang dahsyat, alhamdulillah Anda malah bertambah rezekinya. Coba bayangkan, di tengah orang tersungkur, di tengah orang terhempas ya, karena musibah pandemi, Anda malah oleh Allah diberi rezeki yang banyak. Terus Anda nggak syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan? Jadi ini peringatan ayat ini kepada sahabat-sahabat, kepada saya dan kita semua, untuk mengevaluasi apakah kita ini termasuk orang yang oleh Allah diberi kenikmatan. Sejak pandemi,
gaji Anda tidak berkurang. Ya, tidak berkurang. Bahkan ada yang dapat bonus. Nah, tapi tidak berterima kasih. Bagaimana? Menurut ayat ini, ada orang yang ini karunia Tuhanku, tapi cuma ngomong, ini mah karunia Tuhan. Karunia Tuhan diwujudkan dalam bentuk apa? Kita semangat berbaginya lebih lagi. Jadi semangat berbaginya harus lebih lagi. Karena kita sadar, ini karunia Allah. Nah itu yang menyebabkan saya tidak bosan mengajak. Itu karena semata-mata kecintaan. Karena kan katanya, orang beriman itu harus mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Belum sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, jadi kalau saya sering ngajak, itu lebih karena saya sayang. Supaya kita sadar diri bahwa apa yang ada di genggaman kita ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Jadi kita bukan cuma sekedar seperti yang di ayat ini cuma mengatakan ini karunia Allah. Iya, kalau kita bilang ini karunia Allah, terus apa setelah itu? Apa cukup kita bilang, alhamdulillah ya Allah, rezeki saya masih bagus, alhamdulillah ya Allah, anak-anak saya soleh, alhamdulillah ya Allah, rumah tangga saya baik-baik saja, alhamdulillah ya Allah, karir saya bagus. Apa cuma sampai di situ? Nah, maka harus ada action. Jadi yang dimaksud dengan ini karunia Allah, terus apa? Wujud dari pernyataan kita ini karunia Allah. Nah, itu yang saya katakan, berbagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Ya. Nah, lalu ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu, wa amma idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia itu kalau diuji dengan qadara alaihi rizqah, dikurangi rezekinya. Ibu bapak, ada orang yang dikurangi rezekinya, diseretkan rezekinya. Saya tegaskan, yang namanya rezeki bukan hanya uang, bukan hanya finance, kekuatan materi. Rezeki itu sehat, itu rezeki, ya. Anak-anak yang soleh itu rezeki, jodoh yang soleh itu rezeki, teman-teman yang soleh itu rezeki, situasi yang aman, tentram itu rezeki. Ya, ada orang yang faqadara alaihi rizqah, Allah tahan rezeki. Dia diberi sakit, itu dikurangi rezekinya. Ya enggak? Kalau di sini ada yang sedang sakit sekarang, itu sama Allah sedang dikurangi rezeki. Nah, termasuk juga tentu saja yang mengalami pengurangan keuangan. Tadinya kita gaji full, sekarang cuma 50%. Ada yang cuma 25%. Bahkan ada yang dengan berat hati perusahaan itu menghentikannya karena sudah tidak mampu untuk membayar. Nah, ini dikurangi rezeki tentu saja, ya. Sakit dikurangi rezeki. Kurang harta jelas dikurangi rezeki. Anak yang tidak soleh dikurangi rezekinya, gitu. Makanya kalau anak-anak kita soleh itu rezeki dari Allah. Kalau anak-anak kita tidak soleh padahal kita sudah mendidiknya, ya dikurangi rezeki kita. Diuji kita dengan kekurangan. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia katakan, Tuhan menghinakan saya. Nah, teman-teman, kalimat Tuhan menghinakan saya, ini kalimat keputusasaan dari ujian yang kita hadapi. Jadi hati-hati, sebenarnya jiwa kita itu seringkali lemah ketika diuji dengan keburukan. Coba teman-teman lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum merasakan mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Kami akan beri suatu ujian, kebaikan atau keburukan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah pada akhirnya kalian semua akan dikembalikan. Pada akhirnya kepada kami, kamu semua akan dikembalikan.
Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jelaslah di sini bahwa kalimat Robbi ahanan, Tuhan menghinakan saya, itu kalimat keputusasaan. Kita menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Kok saya yang diberi sakit seperti ini? Kenapa ya Allah? Kok saya yang diberi anak yang kayak begini? Saya sudah mendidiknya, tapi tidak soleh juga. Kenapa ya Allah? Saya diberi jodoh kayak begini. Padahal saya dulu kan istikharah, minta kepada Engkau yang terbaik. Tapi kenapa suami saya kayak begini? Kenapa istri saya kayak begini? Nah, hati-hati. Itu bentuk protes kita pada apa yang Allah berikan. Ya, pada yang Allah berikan. Maka ayat ini mengingatkan kita. Ada manusia yang ketika diuji, Robbi ahanan, dia menyalahkan Allah. Tuhan telah menghinakan saya. Masa saya diberi ujian kayak begini? Ya Allah, kenapa saya diberi sakit kayak begini? Kenapa ya Allah saya diberi anak kayak begini? Menggugat. Ya Allah, kenapa saya diberi suami kayak begini? Menggugat. Nah, disitulah saudara-saudara, kita kudu banyak mendekatkan diri kepada Allah agar ketika kita diuji dengan kebaikan, kita ini bisa menjadi orang yang syukur. Kalau kita diberi kebaikan jadi orang yang syukur. Kalau diberi ujian keburukan kita tidak menjadi orang yang putus asa. Tapi memang kalau Anda lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 11, ada yang mirip dengan ayat ini. Coba lihat surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas, di antara manusia, mayya'budullaha ala harfin. Ada yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu ala harfin, dengan penuh keraguan. Ala harfin itu artinya, kata orang Sunda, sancret gitu loh, seujung kuku, ala harfin itu. Jadi kalau orang suka bilang, pakai gini, pakai jari kelingking, itu ala harfin, ya. Di antara manusia mayya'budullah ala harfin, hanya seujung kukunya. Orang yang imannya seujung kuku, fa'in asobahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, diberi kebaikan, diamanahi kesuksesan, itma'anna bih. Dia bangga seolah-olah kesuksesan itu karena kehebatan dirinya. Dia nepuk dada, sombong, ananiah, ya kan gitu. Egois. Bahwa ini karena kehebatan saya. Nah, itu ciri orang yang mayya'budullah ala harfin. Dia beribadah kepada Allah itu dengan iman yang di ujung kuku, ya, ala harfin. Cirinya apa? Fa'in asobahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kesuksesan, itma'anna bih, dia bangga, dia tenang, ya dia bangga lah gitu. Ibu, putrana nih palalintar soleh, ya iyalah, saya kan waktu itu berjuang supaya anak-anak saya soleh. Jangan dikira ya sama Anda bahwa anak-anak saya sukses itu bukan perjuangan saya. Saya berjuangnya luar biasa, makanya alhamdulillah anak-anak saya soleh, pinter-pinter, sukses. Nah, jadi dia orang yang mirip di dalam ayat ini, itma'anna bih, dia menepuk dada begitu. Harusnya ibu putrana menisaroleh, alhamdulillah ini pertolongan Allah. Saya itu bersyukur sekali Allah menolong saya. Allah menolong saya sampai anak-anak saya tuh soleh. Ibu suamina menisoleh gitu. Ya iyalah ari kamu. Aku tuh ya dulu sebelum nikah ya, aku teh rajin saum Senin Kemis, rajin tahajud, rajin ke pengajian. Aku minta sama Allah jodoh yang soleh. Bahkan aku umroh, aku sujud di saat tawaf, di saat sholat di makom Ibrahim itu agar dapat suami yang soleh. Ya alhamdulillah, karena perjuangan itu ya suamiku soleh banget. Nah, itu tipe yang ala harfin. Dia imannya itu seujung kuku. Harusnya bagaimana? Teteh, itu suaminya soleh banget. Alhamdulillah, ini teh amanah dari Allah. Kan kapanpun Allah bisa saja mengambil amanah ini, ya. Jadi saya harus makin bersyukur kepada Allah. Saya punya suami yang soleh. Doakan ya, biar saya tambah syukur, suami saya tambah soleh. Beda nggak jawabannya dengan yang tadi? Beda. Ya,
Nah, jangan sampai sahabat-sahabat tercinta kita ini termasuk orang yang imannya ala harfin, seujung kuku. Nah, wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Kalau dia diuji dengan fitnah, dengan ketidaknyamanan, inqalaba ala wajhih. Ya, inqalaba ala wajhih itu punya dua makna. Bisa bermakna murtad, bisa bermakna putus asa. Bisa bermakna dia lupa diri, ya. Inqalaba ala wajhih itu artinya memalingkan wajah. Nah, kalau saya bertemu Anda, lalu saya benci sama Anda, saya memalingkan wajah. Nah, artinya apa? Dia nggak mau terima. Dia murka. Seperti halnya saya bertemu dengan Anda, ada kebencian pada diri saya memalingkan muka. Bahkan saya menghindari ketemu dengan Anda. Itu inqalaba ala wajhi. Ya. Di kalangan ahli tafsir ada juga yang mengatakan inqalaba ala wajhi itu sampai murtad. Ya. Dia mempertanyakan, ya, kenapa Tuhan memberikan ujian seperti ini? Kenapa Allah memberikan ujian seperti ini? Apa salah saya? Jadi seperti menggugat begitu. Itu namanya inqalaba ala wajhi. Khosirad dunya wal akhirah. Sungguh rugi orang yang seperti itu. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Nah, ayat ini saudara-saudara, kandungan maknanya sama dengan yang saya bahas di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Lalu kenapa ayat ini bercerita tentang sifat manusia? Kita biar bertanya, saya ada di mana? Saya ada di mana? Gitu. Kalau tanya diri kita, saya ini ada di mana? Apakah termasuk yang dikatakan di ayat 15? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apakah kita termasuk seperti itu? Ketika Allah memberikan segala kenikmatan, kesuksesan, kita bilang Allah memuliakan saya, tapi tidak ada action, tidak nyata gitu. Ucapan Allah muliakan saya, alhamdulillah, itu actionnya mana gitu loh. Mana berbagi kepada orang lainnya, mana? Nah, itu yang harus kita evaluasi dari diri kita menurut membaca ayat ini. Atau kita memang oleh Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ataukah kita termasuk orang yang oleh Allah diuji dengan penderitaan, diuji dengan sakit, diuji dengan kebangkrutan, diuji dengan fitnah, diuji dengan anak, dengan pasangan hidup. Jangan-jangan kita termasuk orang yang berontak. Kenapa Allah memberikan ujian seperti ini? Apa salah saya? Nah, jadi ayat ini, sahabat-sahabat tercinta, kenapa diungkap? Supaya kita introspeksi diri. Tentu kita sepakati bahwa apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, dua-duanya merupakan bagian dari ujian hidup kita. Yuk, kita jadi orang yang bermental seperti Nabi Sulaiman. Saat diberi segala kenikmatan, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi ashkuru am akfuru. Ini karunia Allah, aku harus syukur. Jangan sampai aku kufur. Yuk, Bapak Ibu sahabat tercinta yang sekarang oleh Allah sedang diberi kenikmatan, jadilah orang yang berterima kasih. Jadilah orang yang berterima kasih. Dan bagi sahabat-sahabat tercinta yang oleh Allah diberi ujian, penderitaan, hati-hati. Jangan sampai kita marah kepada pencipta kita. Jangan sampai mengatakan Rabbi ahanan, Tuhan menghinakan saya. Jangan. Karena sesungguhnya ketika Allah mencintai kita, salah satunya Allah memberikan ujian yang menyebabkan dengan ujian-ujian itu dosa-dosa kita diampuni. Makanya ketika Allah berfirman tentang ujian di surat Al-Baqarah, ya, ayat 155-157, di situ ada penegasan ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat. Jadi kalau kita bisa melewati ujian penderitaan dengan elok, ya, dengan elegan gitu, maka firman Allah ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah, mereka itulah orang-orang yang diampuni dosanya dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
Itu surat yang kita bahas hari ini. Hari ini kita membahas 2 ayat. Ayat ke-15 dan ayat ke-16 dari surat Al-Fajr. Insya Allah, kalau Allah memberikan umur pada saya, memberikan kesehatan, minggu depan akan kita lanjutkan lagi di ayat 17 dan seterusnya. Mohon doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada saya, keselamatan, ya, husnul khatimah, anak-anak soleh, rumah tangga mawaddah warahmah. Saya juga selalu mendoakan sahabat-sahabat tercinta agar selalu mendapatkan keberkahan, anak-anaknya soleh-soleha, rumah tangganya mawaddah warahmah, dan oleh Allah dibukakan pintu-pintu kebaikan dalam hidup. Saya akan selalu mendoakan sahabat-sahabat tercinta, dan yuk kita saling mendoakan, karena salah satu bentuk sahabat surga kita ini bisa bertemu di surga, salah satunya adalah kita saling mendoakan kebaikan. Sekalipun boleh jadi kita belum pernah bertemu langsung tatap muka secara fisik, tapi semoga batin kita bisa bersatu, ya, batin kita bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk saling mendoakan. Sahabat tercinta, insya Allah besok kita bertemu lagi di bedah masalah kontemporer. Materi ini sahabat-sahabat bisa akses melalui radio streaming, ya. Juga rekamannya Anda bisa lihat di YouTube channel, di Aam Amiruddin Official Channel. Nah, itu bisa Anda tonton lagi materi ini. Kalau dirasa bermanfaat, Anda bisa juga share, bisa bagi pada sahabat-sahabat yang lain untuk lebih menyebarkan dakwah kebaikan. Bapak Ibu, itu yang bisa saya bahas, dan saya harus mengucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf, yang oleh Allah sedang dititipi rezeki. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Silakan Anda bisa berwakaf, ke transfer saja biar gampang ke Bank Mandiri 13.910.5008, 13.910.5008, atau juga bisa transfer infak, ya, sedekah dakwah ke 13.054.54.1100. Alhamdulillah, paling tidak sudah 30 masjid yang berserakan di Jawa Barat ini yang sudah kita siapkan di sana. Saya sebarkan dari amanah teman-teman, yaitu dengan menyebarkan perpustakaan masjid. Jadi kita lihat, kita survei masjid mana yang Qur'annya sudah lapuk, ya, rak Qur'annya juga nggak ada, ya. Nah, kita siapkan rak bukunya, rak Al-Qur'annya, kita berikan Al-Qur'an. Bahkan kita lihat kalau di situ banyak anak-anak, kita siapkan buku anak-anak. Jadi intinya adalah memberikan literasi terhadap umat, ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang bertanggung jawab, sahabat. Sekecil apapun Allah akan perhitungkan kebaikan kita. Silakan teman-teman bisa bergabung dengan saya berlomba dalam kebaikan. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. 13.054.54.1100. Kalau ini nawaitunya infak dakwah, sedekah dakwah, ya. Kalau yang tadi Bank Mandiri 13.910.5008 itu niatnya wakaf. Oke, sahabat-sahabat tercinta itu. Dan insya Allah hari Rabu malam ada Al-Hikmah online series, ya. Rabu malam jam 19.30, temanya ilmuku cahayaku. Ilmuku cahayaku. Sahabat-sahabat sekalian, hidup ini seperti berada dalam kegelapan. Kita harus punya obor dan lilin. Ilmu adalah lilin dan obor untuk bisa selamat di belantara kehidupan dunia ini. Maka insya Allah Rabu malam ada kajian online, Al-Hikmah online, temanya ilmuku cahayaku. Dan informasi lebih detail sahabat-sahabat bisa lihat nanti di Instagram saya @Aam_Amiruddin, juga di fanspage saya dan di YouTube Aam Amiruddin Official Channel. Bapak Ibu sahabat tercinta, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.